Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Jangan lupa subscribe dulu sebelum menonton. Kali ini saya akan membahas soal. Ini ada kiriman soal dari salah satu penonton untuk minta tolong dibahas. Nah, soalnya kayaknya soal PAT ya, soal PAT sekolahnya gitu. Saya nggak bisa menyebutkan sekolahnya dari mana. Yang jelas soalnya cukup menarik. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini soalnya. Di sini tuh udah tertulis soal latihan PAT kimia kelas 11. Diketahui beberapa titrasi berikut. Titrasi yang tidak memiliki daerah penyangga dalam kurva titrasinya. Yang tidak memiliki. Berarti kalau tidak memiliki, berarti bukan penyangga ya. Yang bukan penyangga yang mana? Yaitu 2 dan 3. Ya, karena penyangga itu lemah plus kuat atau lemah plus garamnya. Oke. Nah, berikutnya nomor 2. Sinta mentitrasi larutan HCl dengan larutan NaOH 0,1 molaritas. Ia menggunakan indikator brom timol biru. Maka proses titrasi harus dihentikan pada saat campuran titrasi dan indikator berubah warna dari titik-titik menjadi titik-titik. Nah, titrasi sendiri itu rumusnya adalah VA MA kali A, ya, penetralan sama dengan VB kali MB per B. Berarti di sini kalau misalnya konsentrasinya sama, volumenya sama, berarti jumlah A dan B-nya juga harus sama. Berarti H plus-nya sama dengan OH-nya. Kita anggap bisa seperti itu. Berarti pH-nya harus sama ya? Berarti pH-nya harus 7. Kalau saya bikin trayek pH nih, bikin trayek pH. Di sini trayek pH-nya katanya 6. Saya tandai ini 6. Dan di sini adalah 7,6. Kira-kira apa yang terjadi? pH-nya itu kurang lebih ada di sini. Sini ya, misalnya di sini nih. 7. Berarti kurang lebih perubahan warna apa yang terjadi di sini? Nah, perubahan apa yang terjadi di sini? Kalau yang kirinya, yang kurang dari 6 itu adalah warna kuning, sedangkan yang kanannya adalah warna biru, berarti tengah-tengahnya apa? Degradasi ya, kuning ke biru itu degradasinya yaitu, iya betul, hijau. Maka perubahan dari larutan HCl ke NaOH atau dari titratnya adalah HCl menuju NaOH berarti dari kuning ke hijau ya. Jawabannya adalah kuning ke hijau. Gampang ya. Oke, nomor 3. Gambar sketsa kasar. Tidak perlu menghitung pH. Untuk kurva titrasi, ada NaOH oleh HCl, ada CH3COH oleh KOH, dan ada HCl oleh KOH. Di sini yang perlu ditekankan pada gambar adalah pH pada titik ekuivalen, apakah 7, kurang dari 7, atau lebih dari 7. Sebenarnya titik ekuivalen ini harusnya 7,
karena penetralan. Ya, titik ekuivalen ini sama dengan penetralan. Ya, harus sama dengan 7. Terus, gambar kurva dari atas atau dari bawah. Dari atas, titratnya adalah basa, dari bawah, titratnya adalah asam. Nah, sekarang kalau misalnya ini gimana? Ini titik ekuivalennya ternyata nggak 7. Ini kemungkinan besar adalah penyangga ya. Kalau titrasinya kurang dari, titik ekuivalennya kurang atau lebih dari 7, itu kemungkinan adalah penyangga. Tapi kalau misalnya pas di 7, itu biasanya adalah lemah plus lemah atau kuat plus kuat. Jadi kalau gambar kurva ini tuh yang cocok adalah yang 2 ya. Nah, yang 2 untuk kurva yang di sini. Nah, sekarang katanya kalau kurva dari atas atau dari bawah kayak gimana? Nah, misal saya gambarkan kurvanya. Nah, seperti ini. Ya, berarti ini awalnya adalah basa ya. Ini awalnya basa, jadi asam. Kalau dari bawah ke atas gimana? Ya kebalikannya berarti ya. Seperti ini. Nah, ini dari asam menuju basa. Selanjutnya, nomor 4. Randy diberi tugas gurunya untuk menentukan konsentrasi HCl4 dalam botol yang labelnya telah rusak. Ia kemudian mentitrasi larutan HCl4 dengan larutan NaOH. Maka pernyataannya ada 5 ya. Pernyataan di atas yang benar, proses titrasi tersebut ditunjukkan pada nomor. Jawabannya katanya lebih dari 1. Nah, nomor 4 ini jawabannya adalah 4 dan 5. Ya, jawabannya adalah 4 dan 5. Kenapa 4 dan 5? Pertama, bisa menggunakan bromtimol biru. Sebenarnya buat titrasi itu kurang efektif ya kalau pakai BTB. Lebih cocok menggunakan penoftalin atau PP ya. Yang kedua, KOH sebagai titran dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Salah ya. KOH ini dimasukkan ke dalam buret. Ya. Nah, kalau HCl ini dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kebalik ya. Nomor 5. Jika 200 ml larutan HCl 0,1 molaritas dan 200 ml larutan KOH 0,2 molaritas dicampurkan, pH yang terbentuk adalah berapa katanya. Berarti kalau misalnya soalnya seperti ini, kita pakai MBS ya. Pakai MBS. Caranya gimana? Caranya adalah tulis dulu reaksinya. HCl ditambah KOH. Hasilnya menjadi KCl ditambah H2O. Lalu kita pakai MBS. Kalau MBS ini harus dalam keadaan mol. Mol itu berarti molaritas dikali volume. Ya. Nah, molaritasnya berapa? Molaritasnya 0,1. Volumenya adalah 250 mili. Boleh dalam liter, boleh dalam mililiter. Kalau mililiter berarti milimol ya. Nah, saya pakai menggunakan milimol. Berarti 0,1 kali 250, 25. KOH-nya berarti 0,2 kali 250, berarti 50. Pakai yang kecil, berarti di sini 25, 25, 25. Itu ya. Berarti di kiri dikurang, yang kanan ditambah.
Berarti habis ini 25 dan ini 25. Nah, ini bersisa. Karena sisanya adalah basa kuat, maka ini pakai rumus basa kuat. Kita cari dulu molaritasnya. Molaritas sama dengan mol dibagi volume. Molnya berapa? Molnya ini ya. 25 milimol dibagi 500 mili. 500 dari mana? Dari HCl ditambah KOH volumenya ya. Jadinya ini adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Udah deh, karena basa kuat yang kita cari, berarti OH min sama dengan MB kali B. MB-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. OH min-nya cuma ada 1 ya. Berarti kali 1. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2. POH-nya 2 min log 5. pH-nya berarti 12 plus log 5. Itu ya. Bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 6 ini titrasi ya. Untuk menentukan konsentrasi H2SO4, dilakukan titrasi dengan NaOH 0,1. Molaritas, titrasi 10 ml larutan H2SO4 tersebut memerlukan 20 ml larutan NaOH agar indikator tepat berubah warna. Molaritas H2SO4 tersebut adalah, berarti pakai VA kali MA kali A sama dengan VB kali MB kali B. A itu asam, B itu basa. Masukkan angka-angkanya. Volume asam 10 mili. Molaritasnya yang kita cari. A-nya berapa? Lihat, H2SO4 berarti H-nya ada 2. Sama dengan volume basa 20. Konsentrasi basanya ada NaOH 0,1. OH-nya ada berapa? 1 ya. Jadi Ma sama dengan 2 dibagi 20 berarti 0,1 molaritas. Nah, ini nomor 7, sering banget keluar nih. Di sini ada tabel tentang volume titrasi. Nah, kalau misalnya ada kayak seperti ini kita gunakan rata-ratanya saja. Jadi rumusnya sama ya, pakai VA kali MA kali A sama dengan VB MB kali B. Volume asamnya berapa? 10. Konsentrasi asamnya 0,1. A-nya 1, betul. Volume basanya 5, mantap. MB-nya yang dicari. B-nya OH min. OH-nya ada 2. Berarti MB-nya berapa? MB-nya itu adalah, ya betul, 0,1. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah massa SROH, berarti kita pakai rumus molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per mili. Molaritasnya udah ada 0,1. Gramnya yang kita cari. mr-nya 122 kali 1000 per. Nah, milinya berapa ini? Milinya adalah 5 ya. Milinya adalah 5. Volume rata-rata ya. Nah, ini berapa? Coret 200. Jadi, gramnya
adalah, setelah saya hitung, ini adalah 0,061 gram. Itu ya. Nomor 8. Daerah kurva penyangga. Nah, daerah kurva penyangga itu adalah yang nomor 2. Ya. Cari yang volumenya paling banyak. Volume paling banyak. Tapi pH-nya paling dikit. Paling sedikit ya. Jadi perubahan pH-nya yang paling sedikit. Nomor 9. Nah, nomor 9 juga ini masih sama ya. Tentang titrasi. Berarti pakai rumus VA kali MA kali A sama dengan VB MB kali B. VA-nya berapa? VA-nya itu 100 mili. Konsentrasinya adalah 0,05 dikali HCl hanya 1 sama dengan volume basa yang kita cari. Konsentrasi basanya 0,1, B-nya 1. Berarti volume basanya berapa? Volume basanya adalah 50 mili. Karena di sini adalah volume campuran, berarti tinggal VA ditambah VB. Sama dengan berapa? 100 ditambah 50? 150 mili. Itu ya. Gampang ya? Oh, gampang. Harusnya bisa ngerjakan. Nomor 10. Yang A. Nilai pH awal dari HCOH. HCOH itu adalah asam lemah. Berarti rumusnya adalah H+. Sama dengan akar Ka kali Ma. Ka-nya berapa? 10 pangkat min 4 kali MA-nya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah akar dari 10 pangkat min 5. Nah, akar 10 pangkat min 5 berapa? Biar mudahnya 5 bagi 2 aja, berarti 10 pangkat min 2,5. Berarti pH-nya berapa? pH-nya adalah 2,5. Oke, yang B. Yang B ini adalah volume NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen. Berarti pakai VA MA kali A sama dengan VB MB kali B. Di mana volume asamnya 50 kali 0,1 kali 1 sama dengan VB-nya yang kita cari kali MB-nya 0,1 kali 1 NaOH. Berarti VB-nya berapa? Volume basanya adalah 50 mili. Nah, yang C-nya gimana? Yang C di C ini katanya pH pada saat larutan dititrasi oleh 20 mili NaOH. Jadi NaOH-nya hanya 20 mili. Berarti pakai MBS ya, kayak tadi. Berarti HCOOH ditambah NaOH. Hasilnya adalah HCOONA ditambah H2O. Berarti pakai MBS. Gimana MBS? Berarti dikali ya. 50 mili kali 0,1 berarti 5 milimol. Terus yang NaOH-nya 20 kali 0,1 berarti 2
Yang paling kecil 2, berarti 2, 2, 2. Min plus. Berarti di sini 3, di sini habis, di sini berapa? Di sini 2. Nah, karena yang bersisanya ini adalah asam lemah, ya, asam lemah, berarti ini adalah apa? Penyangga, betul. Berarti rumusnya H plus sama dengan Ka kali mol asam dibagi mol garam. Ka-nya berapa? 10 pangkat min 4 kali mol asamnya adalah 3, mol garamnya adalah 2. Berarti 1,5 kali 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya berapa? pH-nya sama dengan 4 min log 1,5. Gitu ya. 11, berarti apa? 11. Tuliskan perbedaan antara koloid, suspensi, dan larutan dalam hal ukuran partikel, kemudahan disaring, dan sifat dari homogen dan heterogennya. Contoh soal, katanya ini contoh soalnya ya. Pernyataan yang benar antara tentang perbedaan koloid, larutan, dan suspensi adalah, ini jawabannya yang betul adalah yang A ya. Nah, ntar saya akan tulis linknya di deskripsi untuk materi koloid ya. Jangan lupa, jadi materi koloid ntar saya kasih linknya di deskripsi, karena ini materinya tentang teori ya, jadi hafalan, jadi ya cukup dibaca aja. Nomor 12. Pasangan fase terdispersi dan pendispersi yang tidak dapat membentuk koloid adalah, nah nanti juga ini juga bakalan, ini jawabannya semuanya ada ya di rangkuman materi. Ntar saya kasih linknya di bawah ya, di deskripsi. Nomor 13. Ya, ini juga ya banyak ya, efek tidal, koagulasi, absorpsi, dialisis. Ya, efek tidal itu penghamburan cahaya. Koagulasi itu adalah pemurnian. Absorpsi itu adalah penyerapan, kayak norit gitu ya, tawas. Dialisis itu pencucian, cuci darah. Nah, dialisis namanya. Nah, ini kalau boleh, ini proses cuci darah, ini adalah dialisis. Ya, deodoran ini adalah adsorpsi. Ya. Terus pembentukan delta ini koagulasi. Terus ini ATEX, ini juga koagulasi. Kalau efek tidal apa contohnya? Contohnya adalah bioskop atau proyektor. Ya, nah itu. Hafalkan data tabel dispersinya ya. Nah, ini juga hafalan. Ya, perbedaan sifat liofil dan lofob juga nanti saya akan taruh linknya di bawah. Tuliskan contoh pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Wah, ini juga bakalan ada di bawah. Ya, nanti saya linknya taruh di bawah. Oke, ini udah habis ya. Berarti videonya cukup sekian. Terima kasih. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini buat
Jadi video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.